Mabes Polri memastikan ledakan yang terjadi di Kompleks Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan adalah bom bunuh diri. Sorotan selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Pemirsa, isu intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap musim pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pilpres. Bahkan ini menjadi perhatian serius dari Presiden dan sejumlah tokoh lintas agama hingga muncul adanya survei dari Setara Institute yang mengkategorikan kota paling toleran dan paling tidak toleran. Unity in Diversity atau persatuan dalam keberagaman. Bagi Indonesia mungkin kini mulai terusik. Ada banyak faktor di mana keberagaman di Indonesia menjadi isu yang sensitif. Mulai dari konstelasi politik sampai dengan kagetnya masyarakat Indonesia terhadap sosial media. Percaya tidak percaya, sekarang isu mayoritas dan minoritas sangat menggema di Indonesia. Hal itu sangat meresahkan. Jika di suatu negara minoritasnya tertindas, maka ada yang salah dengan mindset di negara itu. Apa korelasinya dengan Indonesia? Di tengah isu-isu identitas dan juga agama yang begitu masif, kita lupa bahwa Indonesia tidak terdiri dari satu suku maupun satu agama saja. Indonesia bukan mengenai mana yang mayoritas, juga bukan mana yang minoritas. Sebanyak 1.331 kelompok suku dan 652 bahasa yang ada di Indonesia. Jika Indonesia hanya tentang mayoritas dan minoritas saja, tentu Indonesia tidak akan berdiri kokoh hingga saat ini. Di Jakarta, letak Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta membuahkan pemandangan yang unik mengenai toleransi, yakni ketika pengurus gereja sepakat untuk menggeser jadwal misa karena bertepatan dengan pelaksanaan sholat Id untuk perayaan Idul Adha. Dan sebaliknya, ketika hari raya Natal, pengelola Masjid Istiqlal memberikan lahannya sebagai parkir untuk jemaah. Puja Mandala Nusa Dua menjadi salah satu bukti toleransi yang sangat luar biasa. Betapa tidak, di tempat ini terdapat 5 tempat ibadah untuk 5 agama yang berbeda, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dalam satu tempat. Uniknya adalah nilai toleransi di komplek ini sangat tinggi. Meski kita tahu mayoritas penduduk di Bali adalah beragama Hindu. Begitu juga dengan perayaan Idul Adha dan Nyepi di Bali. Nilai-nilai toleransi sangatlah dijunjung tinggi. Persatuan dalam keberagaman adalah suatu kata yang sangat mahal sekali jika dirusak hanya karena dengan yang satu merasa mayoritas hingga mendiskreditkan yang lainnya. Bhinneka Tunggal Ika, kalimat pendek di bawah kaki burung Garuda, yang sering diartikan dengan berbeda-beda namun tetap satu jua. Kalimat ini memiliki makna mendalam yang harus kembali diselami oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa Indonesia bukan satu suku saja, bukan Jawa, bukan suku Maluku,
bukan Sumatera saja, bukan Kalimantan, bukan Sulawesi, juga bukan Papua saja. Namun, semua suku di atas tanah Indonesia adalah satu, tanah air Indonesia. Perbedaan merupakan suatu kewajaran. Untuk itu, kita memiliki perbedaan latar belakang, cara berpikir, budaya, dan bahasa. Namun yang salah adalah membuat perbedaan menjadi suatu manifestasi politik. Tanggung jawab menjaga persatuan Indonesia ada pada setiap individunya. Dalam artian, mulai dari pelaku politik elit hingga setiap anak